Halo, perkenalkan nama saya Dio Aditya Kati, NIM 219111078, kelas A3, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan mempresentasikan judul dari metodologi penelitian saya, yaitu Sistem Penunjang Keputusan Penerimaan Karyawan pada Perumda Air Minum atau PDAM Toraja Utara menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Langsung saja. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakangnya, agar tujuan organisasi tercapai secara optimal, diperlukan sumber daya yang potensial dan berkualitas sesuai dengan kondisi organisasi dan lingkungan yang selalu berubah. Untuk itu, perusahaan harus mempunyai dan menjalankan sistem pengadaan karyawan yang tepat melalui proses rekrutmen dan seleksi. Proses pendaftaran karyawan baru di PDAM Toraja Utara masih menggunakan rekrutmen secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memproses data yang ada. Sistem penunjang keputusan merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau knowledge management yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Metode AHP adalah suatu metode yang dapat memecahkan permasalahan yang kompleks serta yang tidak terstruktur menjadi suatu susunan hierarki. Dengan kata lain, AHP adalah sebuah sistem untuk memperhitungkan sesuatu yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Banyak yang menggunakan metode AHP untuk mengambil keputusan karena bersifat multi kriteria. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana rancang bangun SPK pada PDAM Toraja Utara menggunakan metode AHP. Yang kedua, bagaimana menghasilkan atau mendapatkan karyawan yang tidak tepat dan sesuai dari kriteria yang telah ditetapkan. 3. Bagaimana mengimplementasikan metode AHP pada SPK penerimaan karyawan pada PDAM Toraja Utara. Tujuan penelitiannya, perancang SPK pada PDAM Toraja Utara menggunakan metode AHP, menghasilkan atau membuat SPK penerimaan karyawan menggunakan metode AHP pada PDAM Toraja Utara sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, menetapkan dan menyeleksi karyawan yang tepat dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan menggunakan SPK dan metode AHP, mengimplementasikan metode AHP pada SPK penerimaan karyawan baru pada PDAM Toraja Utara. Batasan masalah, tidak membahas sistematis dan perhitungan nilai dan menitik beratkan pada proses dan hasil kelayakan. Sistem ini hanya digunakan di bagian personalia di PDAM Toraja Utara. SPK dibuat menggunakan metode AHP. Manfaat penelitian membuktikan bahwa UKI Toraja mampu menghasilkan mahasiswa yang siap dan mampu terjun langsung ke lapangan dalam menghadapi dunia kerja di era komputerisasi. Dapat membantu pihak PDAM dalam mengambil keputusan seleksi penerimaan karyawan menjadi lebih baik dan serta sistemnya mudah untuk diakses oleh perusahaan. Menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa selama kegiatan penelitian berlangsung. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Landasan teori sistem penunjang keputusan. Definisi SPK secara sederhana adalah sebuah sistem yang digunakan sebagai alat bantu menyelesaikan masalah untuk membantu pengambilan keputusan. SPK ditujukan untuk keputusan-keputusan yang memerlukan penilaian atau pada keputusan-keputusan yang sama sekali tidak dapat didukung oleh algoritma. SPK dirancang untuk mendukung seluruh tahapan pembuatan keputusan yang dimulai dari tahap mengidentifikasi masalah, memilih data yang relevan, menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pembuatan keputusan, sampai pada kegiatan mengevaluasi pemilihan alternatif. Tujuan SPK adalah untuk membantu pengambilan keputusan memilih berbagai alternatif
keputusan yang merupakan hasil pengolahan informasi-informasi yang diperoleh atau tersedia menggunakan model-model pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa karakteristik dan kemampuan SPK. Yang pertama, karakteristik. Terdapat dua komponen utama, yaitu data dan model. Menggunakan data internal dan eksternal. Mendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi. Mendukung seluruh kegiatan organisasi. Dapat digunakan berulang kali dan bersifat konstan. Memiliki kemampuan what-if analysis dan goal-seeking analysis. Menggunakan beberapa metode model kuantitatif. Kedua, kemampuan. SPK juga bisa menunjang pembuatan keputusan manajemen dalam menangani masalah semi-terstruktur dan tidak terstruktur. SPK mudah dikembangkan oleh pemakai akhir serta memberikan kemudahan dalam melakukan interaksi pada sistem. Melakukan pemodelan dan analisis dalam pembuatan keputusan. SPK menunjang berbagai macam bentuk proses pembuatan keputusan dan jenis keputusan. SPK menunjang pembuatan keputusan secara kelompok dan perorangan. Kemampuan untuk melakukan adaptasi setiap saat dan bersifat fleksibel. SPK membantu manajer pada berbagai tingkatan manajemen, mulai dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Berikut adalah beberapa kelebihan yang dimiliki SPK. Memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses suatu data atau informasi untuk pengambilan sebuah keputusan. Yang kedua, dapat menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan sebuah masalah, terutama pada berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. 3. SPK dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. 4. SPK mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Meskipun seandainya nanti SPK tidak mampu dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambilan keputusan, namun dapat digunakan sebagai stimulan dalam memahami persoalan. Yang kelima, SPK dapat memperkuat keyakinan pengambil keputusan terhadap keputusan yang diambilnya. Keenam, SPK juga dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dengan penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Berikut adalah beberapa kelemahan pada SPK. Pertama, ada beberapa kemampuan dalam manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan oleh SPK, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Yang kedua, proses-proses yang dilakukan oleh SPK biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Yang ketiga, harus selalu diadakan perubahan secara berkelanjutan agar dapat menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang terus berubah, agar sistem tersebut selalu up to date. Keempat, SPK terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepadanya atau pengetahuan dasar dan model dasar pada waktu perancangan program tersebut. Yang berikutnya, AHP atau Analytical Hierarchy Process. AHP adalah sebuah metode memecah permasalahan yang kompleks atau rumit dalam suatu situasi yang tidak terstruktur menjadi bagian-bagian komponen. Mengatur bagian atau variabel ini menjadi suatu bentuk susunan hierarki, kemudian memberikan nilai numerik untuk penilaian subjektif terhadap kepentingan relatif dari setiap variabel dan mensintesis penilaian untuk variabel mana yang memiliki prioritas tertinggi yang akan mempengaruhi penyelesaian dari situasi tersebut. AHP merupakan sebuah metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas Seti. AHP dikelola dalam bentuk hierarki yang secara berurut terdiri dari kriteria, subkriteria, dan alternatif. AHP mendukung pengambilan keputusan dengan tepat dari persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut ke dalam bagian-bagiannya.
Berikut beberapa manfaat dari penggunaan AHP. Penginderaan dalam menganalisis pengambilan keputusan, memadukan intuisi pemikiran dan perasaan, mempertimbangkan konsistensi dan penilaian yang telah dilakukan dalam membandingkan faktor-faktor untuk menilai validitas keputusan, mudah dalam melakukan pengukuran elemen, memungkinkan perencanaan ke depan. Kelebihan AHP. Casey Booth dan Taylus menarik kesimpulan sebagai berikut. Kesatuan atau unity. AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Kompleks atau complexity. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui sistem dan pengintegrasian secara deduktif, saling ketergantungan atau interdependence. AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. Struktur hierarki atau hierarchy structuring. AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa. Pengukuran atau measurement. AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Konsistensi. AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan suatu prioritas. Sintesis. AHP mengarah pada pemikiran keseluruhan mengenai seberapa yang diinginkannya masing-masing alternatif. Trade-off. AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem, sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. Penilaian atau konsensus. AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda. Pengulangan proses. AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Berikut ini adalah beberapa kelemahan dari AHP. Metode ini akan memilih orang-orang yang benar-benar memiliki banyak pengetahuan ataupun pengalaman. Jika ingin merubah atau melakukan perbaikan keputusan, prosesnya harus kembali atau memulai dari tahap awal. Berikutnya PDAM merupakan salah satu unit usaha yang dimiliki oleh daerah yang bergerak dalam bidang distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota madya di seluruh Indonesia. Berikutnya Coordinator adalah suatu dari sekian banyak framework yang bisa digunakan oleh para developer PHP. Jenis framework ini bisa dibilang paling banyak digunakan di antara jenis framework lainnya karena mampu mempercepat pengembangan web berbasis PHP berdasarkan package serta array library yang lebih luas. Berikutnya Black Box Testing. Black Box Testing adalah suatu metode pengujian perangkat lunak serta dapat menguji tanpa mengetahuinya terlebih dahulu struktur internal kode dan program tersebut. Jadi pengujian yang dilakukan hanya sebatas mengamati hasil eksekusi melalui data uji serta memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Maksud ketiga, metodologi penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada kantor PDAM Toraja Utara yang beralamatkan di Jalan Terong Bunga, Pasar Bolu, Rentepok, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Instrumentasi atau bahan dan alat penelitian. Perangkat keras. Adapun spesifikasi notebook yang digunakan dalam penelitian ini adalah RAM 4 GB, HDD 500 GB, prosesor Intel Pentium, perangkat lunak. Selain menggunakan perangkat keras, perangkat penelitian ini juga menggunakan perangkat lunak untuk membuat SPK seleksi penerimaan karyawan pada PDAM Toraja Utara sebagai berikut.
Windows 10 Home 64 bit, SAM, Sublime Text, Google Chrome, Codeigniter. Tahapan penelitian. Penelitian ini digunakan jenis penelitian research, development atau R&D dengan pendekatan kualitatif. Karena jenis penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis yang dipandang bermanfaat untuk diperhatikan yang bersumber dari observasi, wawancara, dan studi literatur yang dilakukan peneliti. Adapun tahapan penelitian dalam membuat SPK seleksi penerimaan karyawan baru pada PDAM Toraja Utara adalah sebagai berikut. Pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data, baik itu secara observasi, wawancara maupun studi literatur. Kedua, mengidentifikasi masalah. Kegiatan ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada PDAM Toraja Utara. Ketiga, mempelajari dokumen yang terkait. Kegiatan ini dilakukan untuk mempelajari dokumen yang terkait dengan penelitian ini, baik itu diberikan secara langsung oleh pihak PDAM maupun dokumen yang ada di internet. Keempat, analisis sistem. Kegiatan ini dilakukan untuk menganalisis sistem yang dilakukan peneliti sebelum melakukan sebuah perancangan sistem. Perancangan sistem. Kegiatan ini bertujuan untuk merancang sebuah database dan tampilan user interface atau antarmuka aplikasi program yang dibutuhkan. Pengujian sistem. Kegiatan ini dilakukan untuk menguji sistem yang telah dibuat oleh penulis, apakah sistem tersebut sudah sesuai atau belum dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Di mana pengujian sistem ini menggunakan black box testing, di mana sistem ini dianggap lebih efisien oleh penulis dan berfokus hanya pada bagian fungsionalitas sistem dan pada output sistem, implementasi sistem. Kegiatan ini dilakukan oleh penulis untuk menerapkan sistem yang telah diuji sebelumnya. Perancangan sistem. Berikut adalah gambaran sistem lama yang manual dirancang oleh peneliti menggunakan use case diagram. Sistem lama yang manual. Sistem yang diusulkan. Analisis sistem yang diusulkan. Adapun analisis sistem yang diusulkan dapat dilihat pada gambar yang ada di dalam. Berikutnya analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, di mana penelitian ini memperoleh data dari hasil studi pustaka, hasil observasi di PDAM Toraja Utara, dan hasil wawancara dari kepala bagian umum, serta beberapa karyawan PDAM Toraja Utara. Semua hasil datanya disatukan dan disusun, kemudian penulis melakukan analisis data untuk memperoleh dan memperkaya informasi dari hasil pengamatan penulis. Itulah hasil dari presentasi judul metodologi penelitian saya. Jika ada yang kurang berkenan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.